back to our channel. Yay! Nan, today Anan mau talking about what? London. London. Queen. Queen. Iya, Queen. Queen. Nah, jadi sekarang Afnan ada di mana sih? Di London. Di London. Kok Wah. bisa sampai di London? Bukan di Meta Devi? Bukan. Kenapa Afnan bisa visit London? Afnan nggak pernah kesini terus. Afnan nggak pernah kesini. Iya, Papa, Mama juga belum pernah kesini kok. Ya. Mau tahu nggak Afnan kenapa bisa visit London? Yes, because of Papa got scholarship. Alhamdulillah. Hmm, Ya. hmm. LPDP. Iya, Iya, LPDP, LPDP. scholarship Papa. So Papa go to London for school. Iya. Tepatnya sih bukan London sih, tapi di Manchester. Afnan Ya. rasanya kayak di itu Hotel Santika. Iya, Afnan seneng di hotel ya. Jadi kita sekarang lagi karantina di hotel namanya Leonardo Hotel di Heathrow. Jadi salah satu kewajiban student atau pendatang dari Indonesia, karena Indonesia masuk ke red list, harus karantina di hotel yang ditentukan oleh pemerintah sini. Nah, kita dapatnya di Leonardo gitu. Jadi sekarang kita lagi menjalani karantina di sini. Ya, Nan ya. Iya. Anan happy? Iya, dadah. Mama, kalau itu apaan sih? Scholarship itu way to get free education. So Papa school here free from Iya, LPDP. dibayarin. Jadi kalau Papa dulu di tahun 2015 itu udah pingin banget nih mau sekolah di luar negeri, karena waktu itu sempat lihat ada teman Papa yang lagi sekolah di sini di UK. Terus Papa penasaran, loh kok bisa? Terus akhirnya Papa searching, terus ternyata ada tuh beberapa beasiswa di Indonesia. Keren. Keren ya. Keren ya. Salah satunya itu LPDP. Nah, Ada juga Sevening. ada Sevening, ada Fulbright. banyak lah pokoknya. Jadi kesempatan untuk cari beasiswa itu banyak banget loh. Jadi jangan terpatok untuk melihat satu beasiswa aja. Wah, banyak banget. Bedanya Iya. apa, Papa? Kalau LPDP itu dia beasiswa dari Indonesia, dari pemerintah Indonesia, dari Kementerian Keuangan. Jadi LPDP itu dia membiayai hampir semua tuition fee, terus living allowance, settlement allowance, dan segala macam yang dibutuhkan oleh awardee ketika akan menempuh studinya. Nah, ada juga Chevening, beasiswa dari pemerintahan UK. Di situ dia memberikan hampir sama seperti LPDP, tapi dia proses seleksinya agak berbeda. Nah, satu lagi ada Fulbright. Nah, mungkin ini secara general aja ya. Jadi Fulbright itu dia beasiswa untuk belajar di Amerika. Kamu tahu Amerika di mana? Tahu. And then, gimana cara dapatnya, Papa? Nah, jadi tiap beasiswa itu beda-beda ya persyaratannya. Nanti ini bisa coba dicek dan dipelajari sendiri. Tapi secara general, biasanya untuk beasiswa itu dia dibagi menjadi beberapa tahap. Umumnya sih ada 3 atau 4 tahap lah. Dimana pertama itu harus bikin dan melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Mungkin kalau contohnya di LPDP, dia harus melengkapi essay, terus ada TOEFL, IELTS, dan lain-lain itu juga harus dilengkapi. Nah, mungkin setelah itu ketika udah lolos di yang tahap tadi, ada tahap tesnya. Kalau di LPDP itu biasanya ada tes seleksi komputer. Nah, kalau udah lolos yang komputer itu, nanti ada tes lagi, ada wawancara. Nanti ditanyain nih sama pewawancara terkait rencana studinya, kenapa milih studinya itu, gitu. Jadi, kita harus benar-benar menguasai apa yang kita lakukan dan negara mana yang akan kita tuju. Jadi itu akan sangat berpengaruh terhadap beasiswa yang akan kita kerjakan begitu. Ada tipsnya nggak, Papa? Nah, jadi kalau menurut Papa ya, ini mungkin setiap orang akan berbeda-beda. Tapi kalau tips dari Papa, yang pertama itu kerjain essay sesuai dengan prompt yang diberikan gitu. Jadi pasti kalau di LPDP atau Chevening itu dia ngasih penjelasan yang harus kita kerjakan dan harus kita lengkapi dalam esainya gitu. Terus setelah itu kita harus bisa
menjadi diri kita sendiri. Jadi pada saat kita membuat esai itu sama ngisi semua dokumen yang dibutuhkan, itu harus benar-benar diri kita yang kita tonjolkan di dalam esai itu. Jadi kita nggak boleh berubah menjadi orang lain. Kita harus benar-benar menjelaskan kenapa sih alasan pribadi, kemudian rencana pribadi akan seperti apa, dan visi misi pribadi itu setelah mendapatkan beasiswa dan bisa studi itu seperti apa gitu. Jadi benar-benar harus dari diri sendiri ya, Fnan, yang bikin esai dan mengerjakan administrasinya. Terus harus memastikan IELTS-nya cukup atau TOEFL-nya cukup gitu. Jadi dipastikan lagi nih dari setiap pelamar harus memiliki IELTS sesuai dengan yang dipersyaratkan. Karena kalau tidak atau masih kurang sesuai, nanti nggak lolos ya. Nanti kan dicek sama om sama tante, pas dicek, oh ini nilainya masih kurang nih, nggak boleh deh, nggak bisa deh lanjut ke tahap berikutnya gitu ya. So sad ya kan kalau kayak gitu, iya. Nah jadinya itu harus benar-benar dipastikan, karena kalau IELTS-nya udah cukup nih pada saat pendaftaran beasiswa, harusnya pada saat nanti mau daftar kuliah itu bisa dipakai, dan dari pihak universitas pun bisa menerima gitu. Nah, yang terakhir, kita harus bisa melakukan research yang sebanyak mungkin dan sedalam mungkin terkait tujuan kampus tujuan kita dan juga negara tujuannya itu juga, karena itu juga akan dinilai dan akan ditanyakan pada saat interview, dan itu benar-benar harus kita kuasai, mulai dari jurusannya, fasilitas yang ada di kampus, terus kegiatan social life nanti akan seperti apa, itu benar-benar harus kita siapkan semuanya. Jadi nggak cuma serta-merta kita milih, oh saya mau di kampus ini, mau terus di negara ini gitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi benar-benar harus kita gali potensinya, dan tentunya dikaitkan lagi nih rencana studi dan rencana masa depan kita akan seperti apa gitu. Jadi harus memiliki kesinambungan. Nggak bisa nih kita milih jurusan apa tapi nggak berkaitan sama rencana kita ke depan, itu big no itu. Jadi nanti benar-benar harus disiapkan jurusan dan apa yang akan dipelajari sebaik mungkin. Kalau kita belum get the school tapi mau regis scholarship-nya itu bisa or not? Kalau menurut saya pribadi sih bisa ya, karena justru triknya itu kalau bisa dapat beasiswa dulu sambil melamar atau apply di beberapa universitas gitu. Jadi kalau pengalaman kemarin, kita coba untuk daftar dulu nih beasiswa LPDP, dan pada saat sudah tahu bakal lolos di administrasi, akhirnya kita coba untuk apply di University of Manchester, dan mungkin pada saat itu berbarengan ya untuk proses application-nya. Jadi ketahuan hasilnya itu pas banget pas mau interview. Nah, jadi pas interview jadi pede nih, bisa bilang ke interviewernya kalau kita udah keterima nih, udah dapat unconditional offer dari University of Manchester. Jadi itu jadi poin plus sih. Jadi kalau bisa usahakan semuanya dikerjakan paralel. Jangan dikerjakan satu persatu karena itu akan takes time. Jadi kalau bisa dikerjakan paralel, itu akan memangkas waktu dan lebih efisien, dan pastinya kita juga akan lebih memahami apa yang dikerjakan, dan pada saat pembuatan personal statement itu bisa semuanya itu bisa dikaitkan begitu. How about choosing the university? Nah, kalau choosing the university itu based on your interest and kebutuhan jurusan yang akan ditempuh gitu. Jadi dikembalikanlah ke masing-masing, tapi generally kita bisa pertama cari university yang sesuai dengan passion dan minat kita. Terus kemudian kita bisa cari university yang memiliki alumni base yang kuat. Jadi kalau bisa alumni ini juga bisa memberikan kita tips and trik juga nih cara kita untuk bisa apply dan bisa diterima di university itu. Terus berikutnya kita harus benar-benar mengetahui nih negara tujuan yang akan kita tuju gitu. Jadi kalau bisa dipelajari nih tradition terus culture yang ada di negara tujuan tersebut, karena jangan sampai ketika sudah pindah terus ada culture shock dan itu butuh waktu untuk adaptasi gitu. Jadi sebaiknya sudah dipelajari dari awal dan sudah dipahami negara tujuannya itu seperti apa dan bagaimana nanti kita bisa adaptasi di negara tersebut.
Terus kita juga bisa research nih terkait dengan jurusan yang akan ditempuh, dan pastikan lagi jurusannya itu sesuai dengan minat dan kebutuhan kita. Jadi jangan asal milih jurusan yang terlalu general lah. Kalau menurut saya lebih baik milih jurusan yang memiliki mata kuliah unik ataupun memiliki dosen-dosen yang unik juga gitu. Jadi bisa menjadi poin plus nih ketika kita memilih jurusan yang unik itu, yang tidak ada di Indonesia atau tidak ada di kampus-kampus lain. Itu juga bisa menjadi salah satu alasan kita untuk memilih jurusan tersebut. Terus yang tak kalah penting, kita bisa cek ombak nih untuk melihat bagaimana nih alumni yang sudah lulus di situ, dia bekerjanya seperti apa setelah lulus gitu. Jadi kita bisa memahami bagaimana prospek ke depan kita akan seperti apa. Apakah setelah lulus kita diarahkan menjadi akademisi atau diarahkan menjadi profesional, itu menjadi sangat penting. Bapak ceritain dong. Ceritain apa, Afnan? Gimana cara dapat beasiswanya? Iya. Oh ya, oke deh. Jadi kalau Papa sendiri cari beasiswa itu udah dari tahun 2015. Nah, waktu itu Yangkong sempat bilang nih ke Papa, Andika, kamu usahakan bisa cari pendidikan yang tinggi supaya derajat kamu bisa naik, supaya ilmu kamu bisa tambah gitu. Jadi, nah dari situ Papa langsung semangat nih untuk cari beasiswa, dan bagaimana caranya supaya nggak membebani orang tua lagi nih pada saat menempuh studi S2. Nah, akhirnya dicobalah tuh pada tahun 2015 untuk apply beasiswa LPDP. Nah, waktu itu karena mungkin belum punya pengalaman dan belum pede ya. Jadi waktu itu apply-nya itu ya ala kadarnya gitu, dan cari jurusannya itu ya yang bisa bikin kita jalan-jalan gitu, tanpa melihat prospek kalau jurusan yang akan dipilih itu memiliki dampak yang baik untuk Indonesia atau enggak. Nah, disitulah mungkin yang jadi titik kegagalan ya pada saat itu. Jadi pada saat apply beasiswa LPDP itu, sampailah di tahap interview, dicecer habis-habisan oleh interviewernya karena pemilihan jurusannya itu dirasa tidak berkaitan dengan apa yang akan dikerjakan atau dikembangkan di Indonesia gitu. Jadi benar-benar dianggap kalau kita mencari jurusan pure untuk jalan-jalan aja gitu. Jadi itulah mungkin yang bikin gagal lah pada waktu itu. Nah, akhirnya karena merasa gagal di situ, akhirnya di tahun 2016 coba lagi nih daftar beasiswa. Akhirnya pada saat itu coba Chevening. Nah, di situ cobalah bikin essay dan melengkapi semua administrasi yang dibutuhkan. Nah, selang berapa bulan setelah apply, datanglah email kalau menyatakan kalau belum lolos. Nah, akhirnya karena mungkin agak patah hati ya, akhirnya di tahun 2017 coba lagi, tapi dengan strategi yang berbeda, di mana sekali ini coba apply di universitasnya dulu nih. Nah, sempat sih dapat conditional offer di University of Manchester juga. Nah, tapi pada saat coba untuk apply di Chevening, belum diterima lagi karena mungkin dari sisi essay atau pembawaan pada saat pengisian formulirnya itu mungkin kurang lengkap ya, atau kurang memuaskan. Nah, akhirnya setelah itu ada jeda lah selang berapa tahun untuk mengembangkan diri dulu nih dengan cara bekerja. Nah, akhirnya diterimalah di salah satu perusahaan, di anak perusahaannya Pertamina, di mana di situ saya mencoba untuk menggali potensi diri lagi dan bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan self-esteem dan lebih pede lagi lah dalam hal pembawaan diri gitu. Jadi akhirnya datanglah di tahun 2019, waktu itu pingin banget nih untuk coba lagi setelah vakum selama 2-3 tahun tidak daftar beasiswa. Akhirnya coba lagi lah untuk apply di LPDP, karena pada waktu itu hanya LPDP yang buka. Chevening kalau nggak salah baru buka di akhir tahun gitu. Jadi akhirnya coba lagi nih daftar LPDP. Alhamdulillahnya waktu seleksi komputer
ya alhamdulillah bisa dapat nilai yang cukup baik lah. Setelah itu karena tahu bakal lolos, akhirnya coba untuk mempersiapkan diri untuk interview. Nah, karena punya pengalaman yang agak pahit ya pada tahun 2015 itu, akhirnya coba untuk menyiapkan strategi. Nah, strategi yang apa sih yang dilakukan? Yang pertama, kita coba untuk join ke beberapa grup sesama pejuang beasiswa LPDP. Nah, di situ tuh banyak nih, ada di Telegram, ada di WhatsApp. Nah, di situ biasanya banyak teman-teman yang akan share info-info dan mungkin akan memberikan contoh soal gitulah begitu. Jadi dari situ bisa lebih pede pada saat nanti akan menjawab pertanyaan dari interviewernya. Terus yang kedua, kita coba mengumpulkan nih pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya ditanyakan pada saat interview. Kita coba untuk mengkompil dan kita coba latihan nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sesuai dengan essay yang akan dibuat pada awal seleksi gitu. Jadi pastikan itu semuanya memiliki keterkaitan yang baik. Nah, kemudian yang terakhir, kita siapin fisik dan mental. Itu benar-benar penting karena jangan sampai pas kita akan melakukan interview itu, kita drop dan jawaban kita menjadi kurang maksimal. Jadi usahakan semua fisik mental itu dalam kondisi yang baik. Nah, last but not least, yang paling penting adalah berdoa, karena itu setelah udah selesai interviewnya, udah selesai melakukan semuanya itu, ya kita hanya bisa berpasrah kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Jadi semua keputusan atau semua yang akan terjadi akan ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa begitu. Jadi jangan lupa berdoa. So, Papa di sini tryingnya udah dari 2015 sampai 2019, means 4 years ya. Iya. Ya, 4 years. Di 2019, when you got information that you lolos, itu perasaannya bagaimana, Pak? Wah, nah ini Mama nih yang saksi sejarahnya nih. Jadi ingat banget tuh akhir Desember dapat email dari LPDP kalau pengumuman udah dikeluarkan dan harus buka website gitu kan. Nah, akhirnya karena nggak kuat nih, tangan udah dingin, udah gemeteran, akhirnya minta Mama untuk buka websitenya gitu. Nah, akhirnya Mama yang buka, terus tiba-tiba Mama telepon. Pas telepon, Mama kayak diem gitu, tapi kayak suaranya terharu, senang, bahagia. Ya itu benar-benar nggak bakal lupa lah. Tiba-tiba Mama bilang gini, alhamdulillah lolos. Dan pada saat itu, waduh, kayak as if time stood still gitu. Jadi kayak semua perasaan itu benar-benar bercampur jadi satu. Langsung terus mau sujud syukur ya. Iya, langsung mau sujud syukur. Tapi karena pas itu lagi di jalan ya nggak bisa, akhirnya ketahan diri dulu sampai buru-buru ke rumah. Sampai rumah udah lepas semuanya, udah nggak. Pokoknya senang banget lah. Dan semoga sih yang nonton bisa merasakan perasaan senang dan bahagia yang kita alami ya. Jadi semoga bisa keterima lah mendapat beasiswa dan bisa menempuh studi ke jenjang yang lebih tinggi. Papa hebat ya, Am juga mau kayak Papa terus. Nanti Afnan bisa semangat terus. Thank you for watching. Bye bye. Bye. Insya Allah bisa Afnan ya. Iya. Semangat.